Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar harian Renungan Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek Bekasi. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di hari ini, Jumat 21 November 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 34 ayat yang pertama. Renungan firman Tuhan hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 20 ayatnya yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah firman Tuhan. Di dunia ini, banyak orang melayani dengan harapan mendapat balasan, pujian, penghormatan, atau keuntungan pribadi. Namun Yesus menunjukkan bahwa pelayanan sejati adalah memberi tanpa mengharapkan balasan. Yesus sendiri datang ke dunia bukan untuk mencari kehormatan atau keuntungan, tetapi untuk mengasihi, menolong, dan bahkan menyerahkan nyawanya bagi keselamatan manusia. Paulus juga mengingatkan dalam Kolose pasal 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Melayani bukan soal mencari pengakuan dari manusia, tetapi tentang menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama. Seorang Kristen sejati tetap melayani meskipun tidak ada yang melihat atau menghargai. Yesus menunjukkan pelayanan sejati adalah memberi tanpa mengharapkan imbalan. Ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ia tidak melakukannya supaya dihormati. Ia juga menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang, dan akhirnya menyerahkan nyawanya bukan untuk keuntungan diri, tetapi karena kasihnya kepada manusia. Sahabat Carpe Diem, melayani tidak selalu berarti melakukan hal-hal besar. Bisa dimulai dari keluarga. Ketika kita membantu orang tua tanpa disuruh, bersabar dalam menghadapi saudara atau pasangan, memberi waktu dan perhatian kepada anggota keluarga yang membutuhkan. Dan ini juga dapat kita lakukan baik di lingkungan gereja, pekerjaan, dan lain sebagainya. Jika Yesus saja rela merendahkan diri untuk melayani,
bagaimana dengan kita? Hal inilah yang menjadi renungan bagi kita di hari ini. Sudahkah kita mampu melayani sesama kita? Sudahkah kita meneladaninya dalam melayani, atau hanya ketika suatu keadaan menguntungkan bagi kita? Mampukah kita melayani dengan ketulusan hati? Mari berefleksi, Tuhan memampukan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang kami diperdengarkan pada hari ini, supaya kami melayani dengan tulus seperti Kristus menjadi perenungan bagi kami, di mana kami melayani tanpa ada sesuatu keuntungan pribadi, atau supaya ada pengakuan dari manusia atau pujian dari sesama manusia. Tetapi kami mau melayani karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kami, dan kami meledaninya di dalam pelayanan Kristus, di dalam pengorbanan di Bukit Kalvari. Kiranya kami menjadi orang yang setia tetap melayani Tuhan dan melayani sesama manusia, sehingga kami menjadi pelayan-pelayan yang setia seperti Tuhan yang tetap setia juga melayani kami ketika di dunia. Itulah menjadi imitatio, contoh bagi kami dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.